Oke, Bapak mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Sehat? Ya, Alhamdulillah. Walaupun ini di ruang UKS ya, tapi teman-teman di sini bisa dalam keadaan sehat walafiat. Ya, teman-teman di sini tahu nggak ini mau ngapain? Dipanggil Pak Yayan? Nggak tahu. Ya, jadi ini nanti kita akan melakukan yang namanya bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu apa? Lah, sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Baik, silakan siapa yang mau memimpin doa? Mas? Ya, Mas itu nggak apa-apa. Silakan Mas. Pimpin doa aja. Baik, terima kasih Mas Zidan. Teman-teman di sini pernah mengikuti bimbingan kelompok? Enggak. Oke, jadi ini pertama kali ya teman-teman ikut bimbingan kelompok ya. Ya, Bapak terangkan dulu bahwa bimbingan kelompok itu merupakan layanan yang ada dalam bimbingan konseling. Biasanya terdiri dari ketua kelompok atau pemimpin kelompok, yaitu saya sendiri sebagai guru BK. Kemudian ada anggota kelompok, yaitu Anda dan semuanya. Nah, kita akan membahas suatu topik yang sedang viral atau topik yang hangat-hangatnya terjadi gitu. Tujuannya apa sih bimbingan kelompok? Jadi tujuannya adalah teman-teman nanti akan membahas suatu topik. Di sini topiknya tentang bijak media sosial. Nah, tujuannya bimbingan kelompok terkait dengan bijak media sosial adalah yang pertama, teman-teman tahu apa itu media sosial. Kemudian apa sih manfaat media sosial itu sendiri? Kemudian apakah ada dampak negatifnya ketika kita memakai media sosial? Nah, nanti kita bareng-bareng akan diskusi terkait dengan media sosial. Nah, tugasnya teman-teman di sini adalah yang pertama nanti sesuai dengan asas bimbingan kelompok. Yang pertama adalah keterbukaan. Apa sih keterbukaan? Keterbukaan nanti teman-teman bisa berani untuk mengeluarkan pendapatnya, kemudian juga berani untuk menyampaikan di depan teman-teman ini. Ya, tujuannya tentu biar lebih pede ya ketika kita berbicara di banyak orang seperti itu. Kemudian juga teman-teman ada asas kesukarelaan. Nah, artinya nanti kita mengikuti kegiatan tidak ada yang namanya keterpaksaan seperti itu. Dan tentunya harapannya nanti teman-teman bisa aktif, kemudian juga saling menghargai pendapatnya teman-teman kita dan bisa paham apa yang nanti kita bahas seperti itu. Baik, biar nggak terlalu tegang, kita ice breaking dulu ya, biar teman-teman relax gitu ya. Ice breakingnya nanti teman-teman harus konsentrasi, namanya itu Pak Polisi. Jadi clue-nya adalah ketika Pak Yayan bilang Pak Polisi, jadi teman-teman ikuti apa yang dikatakan oleh Pak Polisi, tapi jangan diikuti apa yang dilakukan oleh Pak Polisi. Ya, nanti clue-nya itu Pak Yan bilang Pak Polisi megang hidung. Nah, berarti nanti teman-teman megang hidung gitu. Misalkan Pak Yan cuma bilang pegang kepala, berarti teman-teman gak usah lakukan karena nggak ada kata Pak Polisi. Gitu ya. Oke, siap. Pak Polisi pegang hidung. Pak Polisi pegang telinga. Pak Polisi pegang dagu. Ayo, 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 dagu mana dagu? Ya, dagu-dagu. Oh, sejak kapan dagu di sini ya? Oke, coba kita ulangi lagi. Pak Polisi pegang mulut, pegang telinga. Ayo. Pak Polisi pegang kepala, pegang tangan. Ayo, ternyata belum konsentrasi. Coba ya lagi ya. Pak Polisi pegang kaki, Pak Polisi pegang perut, pegang lengan. Oke, sudah konsentrasi. Boleh tepuk tangan. Ya, jadi sesuai yang tadi Bapak sampaikan, kita akan membahas tentang media sosial. Teman-teman mungkin pernah dengar ya media sosial ya? Ada yang tahu media sosial itu apa? Silakan. Angkat
kakinya, angkat tangannya maksudnya. Ada yang pernah dengar media sosial? Atau ya tadi pernah gitu ya. Kira-kira apa menurut teman-teman media sosial itu apa? Setahunya aja silakan, nggak apa-apa. Jadi nggak usah takut salah ya. Di sini tuh nggak ada tentang salah. Bersosialisasi kata Mas Ube ya Mas ya. Yang lain silakan. Siapa yang berpendapat? Mbak Elok, gimana Mbak Elok? Yang setahunya Mbak Elok apa? Mencari berita-berita yang apa sih ya? Baca informasi yang viral itu ya. Good. Oke. Media informasi, kemudian ada mencari berita yang sedang viral atau yang sedang terjadi. Terus apa lagi, Mas Hidan? Apa setahunya Mas Hidan? Oleh semua orang. Betul, media bisa diakses semua orang. Nah, biar tahu teman-teman apa aja sih media sosial, saya yakin ini Bapak punya kertas. Nanti teman-teman silakan pilih kira-kira ini kertas apa ya. Nah, nanti teman-teman bisa jawab ini logo. Bapak kan punya beberapa logo. Nanti silakan teman-teman salah satu aja pilih itu logo apa. Kemudian apa sih manfaatnya ketika teman-teman pakai aplikasi itu? Terus kira-kira ada nggak dampak negatifnya gitu? Dan berapa lama teman-teman pakai aplikasi itu? Nah, sekarang silakan yang sebelah kanan dulu saya, sebelah kanan saya Mas Ube ya Mas ya. Silakan Mas, pilih yang mana Mas? Oke, wah, ditunjukin ke teman-temannya. Oke, bisa dijelaskan Mas, ini aplikasi apa? Ini aplikasi WhatsApp. WhatsApp. Oke, semuanya punya WhatsApp? Ya. Nah, terus Mas, Terus gunanya apa Mas kira-kira? gunanya untuk mengirim pesan atau mengatakan sesuatu ke orang lain yang jauh. Oke, berarti memudahkan kita komunikasi ya. Iya, oke. Terus apa lagi Mas kira-kira? Terus bisa bikin saluran juga untuk yang berkomunikasi lah. Mas ya, jadi mungkin sama orang tua, sama guru, terus sama teman kelasnya gitu ya. Oke, pakai WA ini berapa jam Mas sehari? Kira-kira? Sehari kira-kira sekitar 1 jam kan. Kalau emang lagi perlu. Kalau perlu. Nggak perlu ya 30 menit. Oh, 30 menit. Jadi pakai aplikasi WA-nya hanya sebetulnya aja Mas ya untuk informasi apa untuk komunikasi ya dengan yang lain ya. Oke, kira-kira dari WA atau ini ya WhatsApp ini kira-kira ada nggak sih dampak negatifnya Mas? Kira-kira apa? Pernah nggak ngalami? Ada yang nyebarin berita-berita bohong gitu kan di Oh, Instagram. gitu. Ya, Terus pernah Mas ya pernah mengalami hal itu atau bagaimana? enggak sih. Ya sih, cuma setahunya aja ya gitu ya. Oke. Oke, mungkin dari teman-teman yang tadi disampaikan oleh teman kita, apakah ada pendapat lain, pengalaman lain? Misalkan dari dampaknya sendiri, kalau menurut teman kita ini dampaknya adalah kayak berita-berita itu ya kayak hoax lah kalau bisa dikatakan. Nah mungkin dari teman-teman yang lain apa punya pengalaman yang lain barangkali? Atau pernah mendapatkan video yang tidak pantas tiba-tiba? Pernah? Oh, coba siapa aja yang pernah? Siapa semua ini? Oh, di grup kelas. Oh, berarti ada yang yang ada gurunya. Oh, yang nggak ada gurunya berarti. Jadi ada yang ngirim video yang tidak pantas gitu ya. Biasanya itu ada yang apa ya bikin status kayak gitu juga. Oh, bikin stiker jorok. Ada pelakunya di sini? Nggak ada ya? Nggak ada, oke. Terus kira-kira tindakannya apa kalau ada teman kita yang kayak gitu? Mbak Elok, biarin.
Oh, dikeluarin, di kick ya? Itu kan teman kelas, nggak apa-apa emangnya. Diberitahu supaya biar nggak ditegur gitu biar nggak diulangi lagi biar nggak Oh, ngirim video kayak gitu lagi. oke, bagus ya. Kalau ada teman kita yang mengirim foto atau video yang tidak baik atau itu tidak pantas, kita menegur langsung ya ke orang tersebut biar nantinya nggak seperti itu lagi. Karena apa? Karena itu juga mengganggu ya. Karena yang namanya grup WhatsApp itu tujuannya memang untuk komunikasi, bukan untuk hal-hal yang memang tidak pantas dieksplor di situ gitu. Bagus Mbak Elok. Ada lagi teman-teman? Cukup ya? Oke, terima kasih Mas. Silakan mau nunjuk siapa? Bebas perempuan jangan laki-laki lagi, perempuan. Ya, silakan pilih 4 cewek ini siapa? Ya, silakan. Oke, ya silakan Mbak. Ini ada 3, silakan. Ini kelihatannya logonya ya, nggak apa-apa lah. Silakan. Coba tunjukkan ke teman-teman. Wah, gambar apa itu? Oke, Instagram. Apa Mbak manfaatnya Instagram atau menurutnya? Tahu jadi tahu berita-berita baru Hmm, postingan gitu ya. Berita apa yang Mbak dapatkan di situ? Apa yang pengalamannya apa yang didapatkan ditanya? tentang materi-materi Pelajaran ada? Oh, pelajaran apa itu? paling banyak yang sering lewat matematika. Oh, matematika. Oke, Jerome Pauline. Oke ya. Ya kalau teman-teman agak kesal matematika bisa tuh akses Jerome Pauline, yaitu jago banget matematika. Terus apa lagi? Terus cara main trik-trik basket gitu Suka basket? Oh, ada di situ berarti. Oh, bagus. Oke, jadi selain mencari informasi terkait edukasi cara mengajarkan matematika, ternyata ada tutorial ya, semacam tutorial atau tentang basket, yaitu bisa berguna ya untuk kita kalau misalkan suka dengan basket. Bagus Mbak, terus apa lagi? Sudah, itu aja ya. Teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Barangkali pengalamannya selain dari teman kita ini hampir sama lah ya, mencari informasi. Terus kira-kira ada nggak dampak negatif dari apa? jadi malas belajar Oke, terus apa lagi? Malas belajar. Terus jadi kayak nggak paham sama pelajaran lain nggak paham karena terlalu sering akses itu ya, skor. Nah, sekarang berapa jam sehari menggunakan Instagram? paling minimal paling 2 jaman Sehari 2 jam minimal. kalau misalnya nggak pakai Oh gitu. kalau misalnya lagi suka scroll di Instagram paling 6 sampai 7. Oh, 6-7. Oke, 6-7. Ternyata menurut teman kita ini dampak dari Instagram yang itu berlebihan, jadi semangat belajarnya menurun ya Mbak ya. Apakah termasuk itu udah kecanduan? Ya, nanti kita akan bahas ya apakah itu termasuk kecanduan media sosial atau tidak. Oke, terima kasih Mbak. Sekarang bisa milih siapa nih yang mau, dari cewek ya, dari cewek. Cewek dulu ya. Siapa? Oh ya, silakan Mbak. Tinggal 2 nih. Ya, sini. Makasih ya Mbak ya. Oke. Ya, apa itu? Apa Mbak itu gambar apa? Telegram. Ada yang punya Telegram di sini? Ada? Ada yang enggak? Ada yang punya ya? Kamu pakai nggak Mbak Telegram? Pakai. Oke. Kalau pakai berarti apa manfaat dari media sosial termasuk Telegram ini? Suka drakor? Enggak. Buat nyari film barangkali? Ya bisa buat nyari film Terus film apa yang dicari?
Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini anu aja. Film horor. Oh, horor. Oh, suka film horor berarti ya. Oke. Terus apa lagi? Selain buat mencari nonton film. Buat di Telegram kayaknya bisa kenalan sama orang. Oh, gitu. Buat kenalan sama orang. Ya, Berarti ada teman virtual lah ya, Iya. virtual online ya, teman online ya. Oke, sekarang kira-kira dampak negatif apa ya penggunaan Telegram itu? Mungkin sehari berapa jam penggunaan Telegram? buka Telegram Jarang. Tapi sehari tetap buka ya? Atau enggak? kadang buka. Kadang buka. Berarti frekuensinya itu kadang-kadang lah ya, enggak setiap hari. Oke. Kira-kira ada nggak dampak negatifnya dari Telegram? Banyak. Banyak. Contohnya satu, Kadang dipakai apa? buat kayak nonton video-video gitu. Oh, iya. Itu yang ya video porno ya atau video sono ya. Terus apa lagi? Kedua apa? Kalau hoax, berita hoax, iya nggak? Atau enggak? Enggak ya, enggak jangan semua ya. Oke, berarti ternyata ada dampak negatifnya ya dari Telegram ya. Selain kita bisa nonton film kesukaan kita, tapi di sisi lain ada dampaknya teman-teman. Termasuk kayak ada film video ya, video porno, kemudian juga apa namanya, ke hack juga bisa. Telegram juga termasuk gampang sekali akun kita itu hack sama orang lain gitu. Oke, terima kasih Mbak. Terakhir silakan pilih laki-laki siapa? Dan Oh ya, Mas Zidan. Oke, mau nggak mau harus ini Mas ya. Silakan Mas Zidan. Ya, oke. Nah, silakan tunjukkan ke teman-teman gambar apa? TikTok. Wah, TikTok. Di sini ada yang nggak pakai TikTok? Nggak ada ya, semuanya pakai. Pakai, oke. Sehari pakai TikTok berapa jam Mas? Jarang. Tapi punya akun TikToknya ya? Oh nonton doang, oke. Di sini ada nggak yang setiap hari nonton TikTok? Oke banyak ini lumayan. Terus Mas, kira-kira apa Mas manfaat buka TikToknya itu apa manfaatnya apa kira-kira? Ya untuk apa ya, paling nggak menghilangkan rasa capek. Jangan capek. Oh berarti hiburan ya? Hiburan. Terus apa lagi? Terus apa nih, Kak? Selain hiburan, nyari hiburan, pernah mod posting di TikTok nggak? Nggak. Karena nggak bikin aku. Oh nggak bikin akun. Oke. Berarti karena nggak bikin akun jadi cuma anu ya. Buat hiburan. Tonton. Kalau yang lain nih yang tiap hari nonton TikTok apa nih? Menurut Mbak di sini versinya manfaatnya apa? bisa berbagi pengalaman. Oh seperti apa itu? Biar kayak apa sih ya? Nontonin orang ada in my life gitu loh. Oh Orang-orang yang terus suka apa? orang-orang yang suka Tur, oke. Anu ya kegiatan misalkan pergi kemana ada di situ ya dikontenin. Terus ya hampir sama kayak Instagram di feed. Instagram juga sama ya TikTok ya. Informasi juga ada di situ ya. Horor pun juga ada akun horor banyak gitu. Terutama yang camp gunung itu. Nah kira-kira dampak negatifnya apa? Ada nggak TikTok itu? Kecanduan terus apa lagi? bikin anak jadi males. Oh lagi-lagi. Scroll. Paling banyak berapa jam sehari nonton TikTok? Nah, kalau lagi nggak ada kegiatan lagi apa ya kayak lagi nggak mau Iya. ngapain itu biasanya bisa sehari sampai 6 jam 5 jam gitu. Lumayan banyak ya 6 jam 4 jam ya. Sehari nggak nonton TikTok gimana rasanya? Nggak bisa? Satu hari pernah nggak teman-teman nggak nonton TikTok? Pernah Terus rasanya gimana? lebih makanya tuh lebih
kayak jadi nggak berat gitu. Oh, laki-laki gimana laki-laki? TikTok nggak terlalu ya, Ini Pak yang tapi minggu doang. kalau minggu doang. Oke, ini soalnya yang cewek-cewek ini sehari nonton TikTok terus. Katanya kalau nggak nonton TikTok ada yang kurang ya. Oke, itu termasuk salah satu dampak TikTok ya. Selain itu juga hati-hati ya teman-teman ya terkait dengan TikTok ini banyak informasi yang itu hoax juga. Jadi butuh yang namanya informasi yang akurat atau tidak bersifat apa namanya hoax seperti itu. Nah, terkait dengan hoax, ini teman-teman tak kasih gambar. Jadi kita main tebak gambar. Silakan nanti teman-teman jawab. Nah, ini masih kaitannya dengan media sosial, gitu ya. Oke, kita tebak gambar. Siap ya? Nah, kira-kira ini gambar apa, teman-teman? Oke, siapa yang mau berani menjawab? Angkat tangan. Ya, silakan. Jadi itu Pak, Oh, jadi kayak gini, kayak gini. Oke, silakan. Siapa yang mau jawab? Apa? Ayo. Orang tenggelam. Terus apa lagi? Di mana? Di laut. Oke. Kelihatan? Ini gambar apa? Orang tenggelam. Oke, belok. Sama ya orang tenggelam ya, laki-laki sama ya orang tenggelam ya. Nah, inilah media sosial. Kalau tidak berhati-hati, kita cek ya, apakah ini benar media sosial? Benar ya? Orang tenggelam ya? Kita cek bersama-sama. Nah, kira-kira tenggelam nggak? Tenggelam nggak? tenggelam badannya. Nah, ya inilah hati-hati ya kita dalam menyerap informasi atau media sosial. Mungkin gambar awalnya kita mengira bahwa ini adalah gambar orang tenggelam. Rasa kita kalau melihat orang tenggelam itu apa? Mungkin ya kasihan gitu ya. Mungkin karena tenggelam kebanjiran atau mungkin di laut tiba-tiba tenggelam. Oh, ternyata bukan. Ternyata bukan tenggelam. Hanya untuk mendapatkan mungkin interaksi yang banyak dan sebagainya, akhirnya membuat konten kayak gini. Ya, ini sifatnya bisa penipuan, terus juga hoax juga ya. Pokoknya macam-macam di terutama TikTok ya. TikTok itu memang pasarannya adalah kalian semua ini yang bisa jadi mudah untuk dibohongi, kemudian juga apa yang kita lihat ya itu sifatnya A, tidak B. Ternyata kalau diteliti lagi itu bukan informasi yang benar. Makanya itu hati-hati ya dalam memilih informasi. Oke, banyak yang ketipu, ternyata bukan orang tenggelam. Ya, jadi tadi kita sudah membahas apa itu media sosial, jenis-jenisnya tadi udah termasuk media sosial teman-teman ya. Ada TikTok, ada Instagram, ada WA, ada Telegram, bahkan ada lagi selain itu ada Facebook. Facebook saya yakin teman-teman juga jarang ya, karena Facebook itu di angkatan bapak itu ya termasuk pengguna Facebook itu. Tapi di angkatan kalian itu kebanyakan adalah TikTok sama Instagram ya, itu juga masih dipakai. Jadi media sosial itu sebenarnya manfaatnya adalah untuk mendapatkan informasi, kemudian juga sebagai sarana komunikasi. Betul kali yang di WA itu manfaatnya untuk komunikasi kita dengan orang tua, dengan guru, atau mungkin dengan teman kelas kita gitu kan. Nah, media sosial juga ada dampaknya teman-teman. Salah satu adalah kecanduan. Nah, ini tadi teman-teman kita ada yang kecanduan TikTok ya. Nah, ini bahaya juga kalau misalkan sudah sampai kecanduan. Karena apa? Karena dampak dari kecanduan itu teman-teman jadi malas belajar. Waktunya terbuang untuk nonton TikTok. Kalau diminta bantu orang tua jadi nanti aja. Jadi kita jadi malas juga membantu orang tua. Kemudian di kamar terus biasanya. Ya kan gitu ya. Nggak ada interaksi dengan yang lain. Nah itu salah satu dampak media sosial teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin kita bisa manfaatkan media sosial itu dengan baik. Kayak misalkan suka nonton TikTok, berarti kita bisa membuat konten atau cari informasi yang itu sifatnya
edukasi gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya udah kecanduan, nah teman-teman nanti bisa mengurangi jamnya. Misalkan sehari tadinya 6 jam, coba dikurangi lagi jadi 4 jam atau 3 jam. Pak, nggak bisa, coba mencari kegiatan yang positif. Nanti pelan-pelan teman-teman bisa melakukan hal itu. Gitu ya. Kalau misalkan udah sampai kecanduan nih, karena teman-teman itu udah menyebutkan bahaya kalau terlalu sering nonton TikTok itu jadi malas belajar, kemudian juga jadi motivasi belajar juga menurun gitu ya, bahkan malas untuk beraktivitas. Nah itu udah tahu resikonya, berarti nanti bagaimana teman-teman bisa mengurangi tontonannya aja gitu. Itu ya teman-teman ya. Saya yakin teman-teman juga nanti mampulah untuk hal itu gitu. Terus tidak menjadi apa namanya pelaku hoax ya, apalagi nyebar foto atau video itu juga ada aturan undang-undang etik, dan itu teman-teman harus pahami untuk bisa bijaklah dalam menggunakan media sosial. Oke, gitu aja teman-teman ya. Sebelum saya tutup, kira-kira ada yang ditanyakan atau pendapat teman-teman setelah mengikuti kegiatan ini apa kira-kira? Apa yang teman-teman dapatkan di sini? Silakan dari Mas, apa Mas? Hati-hati lah kalau mau pakai media sosial. Oke, betul. Terus apa lagi? Jangan terlalu kecanduan sama media sosial. Oke. Tidak baik juga kan. Ya. Oke, terima kasih. Yang perempuan? Ya, apa? Sama ya, bersama ya. Ya, kita bijak menggunakan media sosial, manfaatkan dengan baik media sosial itu sendiri ya, teman-teman ya. Baik, itu aja teman-teman, karena kita juga waktunya udah habis. Sekali lagi Bapak terima kasih atas kehadiran teman-teman di sini yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Nanti ada lembar kerja peserta didik ya, nanti Bapak kasih soalnya, nanti teman-teman bisa jawab pertanyaannya. Nanti lewat grup ya, lewat grup nanti ada ya. Oke. Karena waktu yang terbatas. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bel udah pulang ya, teman-teman bisa